Ya, oke, selamat malam. Sebelumnya, selamat malam sehat Dopa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini agak miring kayaknya. Ya, mohon maaf agak sedikit terlambat untuk malam ini. Nah, memang untuk malam ini sebenarnya agenda kita kemarin rencana mau dengan Dr. Mets ya. Cuma dari Dr. Mets ternyata ada sedikit halangan, ada berhalangan untuk hari ini. Mungkin akan kita reschedule untuk Dr. Mets yang sudah menunggu-nunggu yang sudah menunggu-nunggu kemarin, mungkin bisa ikuti terus Dopa_Indonesia untuk jadwal reschedule-nya dengan Dr. Mets. Nah, ini karena sifatnya dadaan, tadi saya coba ngisi tentang digitalisasi bisnis kesehatan ya. Terlebih ini kemarin juga ada peraturan menteri terbaru juga terkait penggunaan electronic medical record bagi pelaku usaha yang berbentuk klinik atau vaskes lah, fasilitas kesehatan, entah itu praktek mandiri, klinik atau semacamnya. Besok kita sudah harus wajib untuk migrasi ke electronic medical record. Nah, ini kira-kira Jawa Dopa apakah sudah siap semua untuk migrasi datanya? Jadi 1 tahun itu waktu yang cepat ya. Ini dikasih kelonggaran sampai November 2023. Bagi yang belum baca peraturannya, nanti di itu ya, PMK nomor 24 tahun 2022 tentang rekam medis. Jadi nanti di sana sudah dijelaskan tentang tata cara atau aplikasi seperti apa sih yang layak untuk dijadikan electronic medical record di tempat layanan saudara semua. Jadi, nah, saya sendiri juga berkecimpung di electronic medical record dengan merek Simraisa. Mungkin saudara yang pernah dengar, atau mungkin karena ini memang belum kami launching keluar ya, memang sebatas untuk yang ada di kemitraan Raisa dan juga Dokomedika. Jadi nanti di hari kesehatan nasional kita akan launching keluar dan kami akan bagi-bagi akun gratis dari Simraisa ya. Nanti nunggu info berikutnya. Tapi memang kami prioritaskan bagi tempat layanan yang sudah mulai atau sudah planning untuk tempat usahanya. Jadi bukan yang baru mau mulai terus mengajukan. Nanti kami membagikan sekitar 10 akun gratis biaya instalasi, gratis biaya maintenance, full premium selama 3 bulan, dan kemudian selanjutnya adalah full premium. Jadi fasilitas sama persis, hanya ada iklannya saja setelah 3 bulan ke atas, atau mau berlangganan juga bisa dengan biaya yang kurang lebih sama lah dengan aplikasi lain. Kami tidak matok harga terlalu tinggi ya. Jadi sudah mulai dipersiapkan karena proses migrasi itu tidak mudah ya. Kami sendiri di Raisa Vaksin Center dulu, saya untuk migrasi data ke aplikasi Simraisa ini cukup rumit dan bolak-balik gagal ya. Bukan hanya gagal dalam bikin aplikasinya, tapi gagal dalam migrasi juga. Itu sampai berapa kali mengadakan, karena kita harus stop layanan selama 1 hari penuh untuk migrasi data. Dan kadang kalau data yang kita siapkan ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi, mau tidak mau diulang lagi untuk migrasinya, harus menghentikan layanan 1 hari lagi. Nah, padahal kalau untuk tempat layanan yang pelayanan 24 jam, hal itu pasti akan sangat mengganggu. Jadi sudah mulai dipikirkan skema migrasi data. Jadi tidak mudah ya migrasi data itu. Mungkin yang sudah migrasi data dari yang manual migrasi ke yang elektronik mungkin sudah pernah merasakan. Tapi kalau yang dari awal elektronik mungkin tidak merasakan kerepotan ketika migrasi data, apalagi kalau data manualnya sudah cukup banyak dan kita berharap semua data manualnya diintegrasikan atau dimigrasikan ke electronic medical record. Nah, Simraisa sendiri sebenarnya sudah ada dari 2017 ya. 2016 kami bolak-balik ganti tim, bolak-balik bongkar pasang source code. Nah, akhirnya baru ketemu formulasi yang paling tepat di tahun 2021.
2020 akhir dan mulai launching 2021, dan sudah cukup stabil, dan kami juga habis pindah juga ke server yang private sehingga kecepatannya sangat-sangat cepat. Jadi meskipun ini web based itu maksudnya aplikasinya tidak perlu diinstal, Anda cukup pakai Google Chrome atau mungkin pakai Mozilla atau apapun itu, dari browser Anda sudah bisa menggunakan aplikasi ini. Jadi nggak perlu install aplikasi lagi, tapi fiturnya sudah sangat lengkap, apalagi untuk yang rawat jalan. Kemudian kami juga menyiapkan kalau ada yang mau bridging ke Piker atau BPJS ya, untuk bridging data. Dan kami juga masih menunggu dari Kemenkes tentang satu sehat itu untuk nanti semua electronic medical record itu akan di bridging menjadi satu data, sehingga tiap tempat layanan bisa mengambil data dari tempat layanan lain. Mungkin ada hanya sebatas resume atau apapun itu, tapi nantinya akan disinkronisasi. Nah, itu cukup merepotkan juga, apalagi nanti kalau Anda menggunakan aplikasi yang sifatnya hanya local server. Itu akan kesulitan sekali ketika Anda harus melakukan bridging ke satu sehat tersebut, apalagi ke aplikasi-aplikasi lain termasuk Piker juga ya. Jadi mulai dipertimbangkan. Sekarang memang eranya aplikasi-aplikasi itu sudah berbasis web ya, sehingga lebih fleksibel, dan ketika ada update, nah ini juga ya penting diketahui, ketika ada update dari aplikasi yang mau kita bridging, katakanlah Piker, itu aplikasi yang kita gunakan sekarang pun wajib dia juga harus sudah mengupdate source code-nya sehingga tetap bisa terintegrasi. Yang kejadian di tempat teman saya, ketika Piker-nya sudah beralih ke versi yang lebih baru, yang versi 7 sekarang, itu aplikasinya nggak siap, akhirnya terpisah lagi. Dulu awalnya terpisah di bridging, sekarang terpisah lagi, jadi harus double input. Jadi pastikan aplikasi yang Anda gunakan selalu support untuk bridging kalau Anda memang rencana membuka tempat layanan yang terintegrasi dengan BPJS. Nah, di simulasi ini juga kita sedang siapkan, mungkin minggu depan itu sudah ada tambahan untuk menggambar status lokalis. Jadi kebanyakan aplikasi EMR saat ini belum bisa menggambar status lokalis pasien. Status lokalis itu maksudnya misal kita mau gambar, misal ada tumor di bagian leher mana, titik mana, besarnya berapa, itu bisa kita gambar, ada gambar lehernya, nanti terus dikasih keterangan. Nah, itu status lokalis. Ini sedang pengerjaan, minggu depan atau 2 minggu lagi kemudian sudah selesai. Jadi itu akan sangat membantu, karena itu nanti yang akan full migrasi ke electronic medical record akan sangat membantu. Jadi Anda sudah tidak perlu benar-benar paperless, karena sudah bisa menggambar di tab Anda atau HP Anda sekalipun, atau menggunakan mouse di PC juga bisa. Ya, itu salah satunya. Kemudian ketika kita berbicara tentang digitalisasi bisnis kesehatan, selain masalah EMR tadi ya, kita juga sering sekali bersinggungan dengan yang namanya, mungkin yang ada di salah satu materi DOPA, yaitu health influencer ya. Tetap media sosial ini juga terkait juga dengan masalah digitalisasi ya. Definisi digitalisasi sebenarnya ya, digit itu kan angka ya, angka biner 1 0. Jadi kalau gambar itu mau kita ekstrak, itu hanya ternyata berisi kumpulan angka 1 dan 0. Jadi warna pun itu hanya kumpulan tulisan 1 dan 0. Mungkin kalau ada yang pernah pakai aplikasi zaman dulu, ada yang mengekstrak gambar menjadi data-data biner cuma 1 dan 0. Ketika dihapus beberapa angkanya, nanti juga hilang beberapa segmen gambar tersebut. Nah, health influencer ini juga sering menjadi sorotan. Saya mungkin tidak akan bicara terlalu jauh masalah etika tentang penyampaian informasi ya, mungkin karena ada di materi lainnya seperti menampilkan pasien dan segala macam seperti itu kan, itu juga harus menjadi perhatian. Hanya saja yang saat ini saya perhatikan polanya untuk para health influencer ini
apalagi yang di Instagram itu terlalu, menurut saya pribadi, terlalu terbawa arus viralitas sebuah konten. Maksudnya gimana, ketika ada misal katakanlah isu apa yang sedang marak, mereka lari semua ke sana. Ngomongin tentang gagal ginjal akut, semua ngomongin gagal ginjal akut, kontennya kurang lebih hampir sama dan cenderung sama persis, hanya mungkin beda tone-nya aja, brand tone-nya aja yang beda, tapi isinya sama persis. Kemudian apapun misal yang bisa dikaitkan dengan kesehatan, nanti pasti akan larinya kontennya ke sana semua dan cenderung monoton. Coba Anda mungkin yang sudah follow beberapa akun health influencer, pasti sistemnya seperti itu, dan beberapa mungkin malah beberapa feed-nya atau reels-nya dikelola oleh account manager atau oleh pihak ketiga. Jadi makanya konten-kontennya kadang cenderung seragam. Jadi mereka mengcombine antara konten yang sifatnya pribadi dan juga yang diserahkan ke account manager atau konten kreator yang terafiliasi dengan mereka. Jadi mungkin ya sekali lagi mau seperti itu ya nggak apa-apa ya, sekali lagi karena goal masing-masing sosial media itu bisa berbeda-beda, tapi Anda harus pahami Anda itu apa yang sedang Anda kejar dari sosial media Anda. Apakah konversi offline atau konversi di tempat layanan Anda, atau hanya sebatas engagement di media sosialnya. Kalau targetnya adalah engagement di media sosialnya, biasanya nanti adalah konversinya berupa tawaran endorse atau mungkin tawaran untuk diundang ke berbagai event sebagai apapun itu, moderator dan segala macam. Jadi larinya ke sana. Jangan sampai Anda mengejar engagement di media sosial dengan asumsi bahwa itu nanti akan terkonversi secara offline. Nah kalau saya engagement di media sosial saya tinggi, pasti nanti kalau saya buka praktek langsung laris nih. Nah itu yang kesalahan yang sering terbawa seperti itu. Jadi engagement di media sosial itu tidak terkait langsung dengan konversi di tempat layanan atau konversi produk offline. Hanya saja mungkin tidak banyak penelitian yang mau memaparkan hal tersebut, karena memang kita diarahkan seolah-olah ketika kita sudah terkenal di media sosial, apapun yang kita jual di media offline pasti akan laris. Enggak seperti itu ya. Contoh gampang saja, misal ketika seorang health influencer kemudian di endorse dan memasarkan atau mengiklankan salah satu produk, kadang terus engagementnya langsung sepi ya. Bisa dilihat banyak hal yang bisa Anda perhatikan di beberapa akun influencer, ketika mereka sudah mulai menampilkan produk endorse yang mereka bawa, itu pasti terus engagement sepi, nggak seperti kalau mereka mempublish kehidupan pribadi. Itu hanya salah satu gambaran ketika konversi barang offline atau produk offline itu tidak terkait lurus dengan engagement di media sosial. Tapi kalau memang goal Anda ini ingin menjadi orang yang sering di endorse, dibayar dari endorse dan segala macam, silakan. Nah, terus gimana caranya kalau misal tempat layanan Anda ingin menjadi ramai ya, bukan dengan pembentukan brand ya, dengan iklan dan segala macam, dalam waktu yang lebih singkat, yaitu Anda harus membangun semacam trust-nya, semacam kredibilitas tempat layanan Anda. Jadi nggak perlu akun media sosial tempat layanan Anda itu terlihat komentarnya banyak atau segala macam. Itu bisa dibikin sebenarnya kayak giveaway, atau mungkin ada itu yang grup yang saling tukar komentar, tukar like dan segala macam banyak. Tapi bukan itu yang kita cari, tapi kita membangun kredibilitas tempat layanan. Jadi tampilkan tempat layanan itu terkesan profesional, terkesan bersih dan segala macam, megah dan segala macam, kalau memang itu yang ingin Anda angkat. Nah itu yang harus Anda tonjolkan. Nah itu memang yang saya rasakan sendiri, bahwasanya salah satu akun media sosial tempat layanan saya sepi, engagement nggak ada, tapi beberapa kali pasien datang karena
melihat akun media sosial di tempat saya yang di klinik ya, salah satu klinik saya. Nah, padahal tidak saya iklankan dan segala macam, saya iklannya dari media yang satunya, tapi mereka beberapa juga datang dari Instagram, padahal Instagram di klinik saya yang satunya itu udah nggak pernah hampir nggak pernah ngiklan, tapi beberapa datang dari situ. Kadang saya tanya, tahu kan biasanya kalau di tempat saya itu kalau ada pasien datang kami tulis mereka tahu dari mana tempat layanan. Nah yang beberapa yang Instagram itu ketika ditanya mereka menjawabnya ya dari searching di Instagram. Kadang saya waktu awal-awal saya masih bingung, kok searching kok di Instagram, kenapa nggak searching di Google kan biasanya kalau wajarnya kalau searching kan di Google. Jawabannya ya sederhana. Ya bagi saya, kalau saya mau nyari apapun sekarang ada di Instagram. Kalau Google itu malah kadang info-info lama ya, karena memang biasanya kan membangun SEO itu kan butuh waktu, makanya kadang yang di halaman teratas kalau di Google itu justru yang lebih lama. Nah itu makanya yang di Instagram strategi saya hanya menampilkan kredibilitas, saya tidak terlalu mementingkan tentang engagement dan segala macam. Tapi yang di Google memang agar berada di atas, pilihannya antara Anda membangun SEO atau bayar ads ya, Google Ads ya. Silakan dipilih yang lebih sesuai dengan Anda. Anda ingin menghabiskan waktu atau ingin menghabiskan uang. Masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Saya pernah duanya ya. Saya bermain di SEO, selalu berada di peringkat pertama untuk 2 keyword. Pernah main untuk Google Ads juga pernah. Masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Maaf ya, sambil minum sebentar. Nah, oke, itu yang tentang health influencer ya, health influencer atau konten kreator lah. Kalau influencer, biasanya kalau kita mendefinisikan health influencer itu aktornya ya. Tapi kalau konten kreator itu timnya, jadi tim untuk membuat suatu konten, termasuk ide-idenya segala macam. Nah, yang lainnya, misal tentang digitalisasi bisnis kesehatan, yaitu tentang telekonsultasi ya. Nah, memang saya belum mendapatkan data saat ini seperti apa sih telekonsultasi itu, apakah masih semarak seperti dulu waktu awal pandemi dan segala macam, atau mulai ada penurunan. Tapi yang saya perhatikan juga mungkin yang masih ada yang pakai telekonsultasi ya. Hanya saja kalau saya perhatikan di rumah sakit itu pengguna telekonsultasi ini sudah, menurut saya permintaannya sudah sangat kurang ya. Nggak tahu kalau yang secara pribadi, dokter secara pribadi. Nah itu juga kadang menjadi dilema juga di beberapa pertemuan tentang etik itu terkait masalah status dokternya itu. SIP dokter ini sebenarnya nyangkut di mana, kan nggak mungkin SIP nyangkut di aplikasi. Nah SIP ini kan harus terpasang di salah satu rumah sakit. Nah rumah sakit atau klinik ini yang nantinya bekerja sama dengan salah satu provider telekonsultasi. Nah tapi yang dulu kan sering sekali dokter ini tidak jelas menggunakan SIP yang mana, hanya menggunakan nama sudah bisa melayani telekonsultasi. Nah itu juga kemarin sempat banyak perbincangan terkait hal tersebut, sehingga tanggung jawabnya kita nggak tahu dia di vaskes yang mana ketika seperti itu ya. Belum lagi ketika berbicara tentang kerahasiaan data, itu nanti yang jadi kerahasiaan data milik siapa ya. Kemudian nah kita juga yang di medis juga pasti menyadari juga banyak sekali kelemahan ketika kita menggunakan telekonsultasi ya. Apalagi misal saya pribadi sebagai dokter THT jelas sangat sulit ketika memastikan kondisi liang telinga hanya menggunakan anamnesis, menggunakan media bertanya secara verbal. Nah, itu kan kesulitan. Padahal ketika periksa pun kita nggak hanya menggunakan verbal, nggak hanya menggunakan mata, bahkan menggunakan penghidu ya. Penghidu maksudnya gimana? Misal bauan misal kayak polisiatum di telinga itu lain dengan
cairan radang dan segala macam itu, kita bahkan sampai seperti itu. Nah itu yang jadi kelemahan juga, dan pada akhirnya pasien-pasien yang tidak sembuh dengan telekonsultasi ya akhirnya malah memberat dan akhirnya tetap ke layanan offline. Nah itu juga mungkin ke depan perlu penyesuaian mungkin ya terkait masalah telekonsultasi ini, karena masih dibahas terus. Tapi menurut saya, sepenangkapan saya saat ini, memang kalau di rumah sakit permintaannya cenderung sudah tidak seperti dulu ya. Pasien lebih memilih untuk periksa langsung, tinggal nyari, misal waktunya terbatas, nyari tempat-tempat yang antriannya tidak banyak, kadang seperti itu juga. Nah di samping juga kami sebagai dokter itu juga tidak ada selama pendidikan kurikulum khusus telekonsultasi. Harusnya kan seperti itu, melayani dengan suatu yang baru itu kan juga butuh media ajar yang baru, butuh keterampilan yang baru ya. Bukan berarti misal kayak kan nanti juga akan saya bahas tentang telerobot surgery, telerobotic surgery, itu kan juga bukan berarti yang sudah biasa operasi tanpa peralatan khusus canggih seperti robot itu terus berpindah migrasi ke telerobotik langsung bisa lancar, meskipun ini sudah bolak-balik operasi untuk kasus tertentu. Kan butuh tetap ada pengajaran, butuh kurikulum untuk atau sertifikasi khusus untuk hal tersebut. Nah dokter-dokter yang melayani telekonsultasi meskipun cenderung hanya seperti bertanya, kan tetap harusnya punya struktur khusus untuk bertanya yang efektif seperti apa dengan media telekonsultasi dan segala macam. Jadi itu yang juga harus dipertimbangkan ke depan. Lagi ya, baru berapa menit ini? Saya sudah bicaranya berbusa-busa ini. Ya saya sapa dulu lah dari atas. Nah ini ada Mbak Iftifa dan dia Dr. Samsu Rizal. Mbak Iftifa ini dulu salah satu anggota tim Raisa Vaksin Center waktu paling awal saya memulai Raisa Vaksin. Sekarang udah punya bisnis sendiri ya Mbak Tifa ya. Bisnisnya skincare. Bentar. Disalami semua. Ini ada Afifuddin, Dr. Samsu Rizal, tadi sudah salah belum ya? Yusuf Handi, kemudian Afia 29, ada Nifa Utami, ini teman UMY juga, satu angkatan. Kemudian ada Lucianda Putri, ada Umar Dokter, Umar Dokter. Kemudian Hairul Sarnubi, ada Emiati, kemudian Andika Sukma, ya selamat malam, sama bar.m.asbar, mudah-mudahan nggak salah baca ya. Ya selamat bergabung, nanti mungkin yang koneksinya nggak stabil bisa lihat di rekaman juga. Barangkali ada yang ingin ditanyakan, apa yang ditanyakan? Ini saya materi dadaan, masih bertanya-tanya mau ngomong apa? Atau mau share pengalaman tentang digitalisasi bisnis kesehatan yang sudah Anda geluti, apa sih yang Anda lakukan untuk melakukan transformasi di bidang digital? Nah, barangkali sudah ada. Di tempat saya sudah aktif sekali, tiap hari ada telekonsultasi untuk konsul masalah kulit atau kecantikan. Nah bisa silakan, atau ada Q&A ya, silakan bisa di kolom komentar atau Q&A ya, sambil saya mikirin mau ngomong apa. Ini contekan dadaan. Oke, yang berikutnya tentang digitalisasi bisnis kesehatan seperti penggunaan VR ya, virtual reality. Beberapa sekarang saya lihat memang VR ini banyak digunakan di bisnis-bisnis seperti hitan itu ya, untuk anak-anak itu untuk mengalihkan perhatian menggunakan VR itu. Tentang efektivitas saya belum tahu ya, karena saya sendiri bukan pelaku usaha di bidang perhitanan. Besok mungkin Dr. Imam yang akan mengisi di e-course-nya tentang bisnis klinik hitan. Nanti barangkali beliau sudah pernah menggunakan. Tapi kalau setahu saya juga Dr. Hitan dia metodenya metode NLP kayaknya. Anak-anak dihipnotis.
Nah, anak nggak tahu udah bisa dihipnotis seperti apa ya, itu menggunakan metode NLP tapi buat anak. Kemudian terkait VR ini yang lain biasanya terkait edukasi ya, edukasi seperti untuk mahasiswa kesehatan, misal untuk pembelajaran anatomi atau yang paling sering sih anatomi itu ya, karena agar mahasiswa bisa membayangkan secara 3 dimensi tentang bentuk-bentuk anatomi yang mungkin ada kelebihan dan kekurangan dibandingkan menggunakan media kadaver ya atau mayat. Jadi kalau metode VR ini mungkin diperlihatkan warna otot yang masih segar itu seperti apa, warna pembuluh darah yang masih segar seperti apa, beda dengan kadaver yang mungkin udah bolak-balik dicelupkan formalin warnanya coklat semua. Jadi kadang untuk identifikasi kadang kita kesulitan ya. Dulu juga seperti itu waktu sudah mulai masuk ke dunia perbedahan ya, karena saya di bagian THT bersinggungan dengan yang kaitannya dengan bedah kepala leher. Itu iya, ketika masih membayangkan kadaver ya pasti akan sangat beda ya warnanya, pembuluh darah seperti ini warnanya, arteri seperti ini, vena seperti ini, nervus seperti ini ya, itu kadang baru paham ketika lihat langsung. Nah itu mungkin nanti yang ke depan virtual reality ini mungkin akan semakin lebih memberikan gambaran yang lebih mendekati aslinya dari struktur-struktur anatomi. Lagi ya, yang berikutnya yang tadi terakhir yang sempat saya sebutkan tentang telerobotik ya. Nah telerobotik sendiri ya sebenarnya saya pengalamannya belum ada ya, kemarin pun masih ikut pelatihannya sekali ya, karena memang diwajibkan ya, saya di salah satu rumah sakit di Jogja itu sudah mulai pelatihan untuk telerobotik dan ternyata cukup melelahkan menggunakan handlingnya telerobotik itu tidak seperti yang dibayangkan ya. Saya kira telerobotik menggunakan semua jari seperti halnya, ternyata tidak. Jadi kita disimulasikan seolah menggunakan 2 forceps. Nah, kita handlingnya cuma menggunakan kayak handling sepeda motor dan rem seperti itu. Jadi mengarahkan dan apanya pun cukup menguras tenaga sebenarnya. Jadi pulang dari situ kebanyakan dokter ada yang kemudian cedera jarinya, ada yang terus pegel-pegel semua badannya, itu ya ada, karena masih cukup asing. Dan dari satu rumah sakit sebesar itu yang lulus baru 1 setahu saya kemarin yang sudah diumumkan lulus, lainnya belum lulus karena memang susah sekali. Jadi mengikuti pola dan segala macam seperti itu dan divisualisasikan secara 3D. Oke, apalagi ya, digitalisasi bisnis kesehatan, mungkin ada ide lagi, ini hanya ide sekilas. Nah tadi yang rencana mau ngobrol bareng sama Dr. Meds ya, yang mungkin kalau ada Dr. Meds ini langsung rame ya di channelnya, tapi karena Dr. Meds mohon maaf memang berhalangan, jadi memang harus saya ganti materi dadaan, yaitu digitalisasi bisnis kesehatan. Nah kira-kira gimana nih yang sudah pada punya klinik, punya tempat layanan, sudah beralihkah sejawat sekalian ke electronic medical record? Nah, yang belum silakan segera dipersiapkan, karena migrasi itu tidak segampang yang dibayangkan, kecuali mau mengorbankan data yang manual, jadi yang seolah tidak pernah ada klinik ini, kita mulai dari nol, merekam medis mulai dari awal. Nah itu mungkin lain ya. Tapi kalau mau menambahkan data yang lama yang masih manual, itu butuh waktu dan bisa harus nge-freeze dari pelayanan selama beberapa hari. Itu pun kalau gagal migrasi harus diulang lagi, jadi menghentikan pelayanan selama beberapa hari itu kan juga akan bikin rugi tempat layanan juga ya, apalagi saat melakukan migrasi Anda mengadakan acara khusus yang masih keluar biaya lagi. Nah sambil saya ingatkan lagi bahwa saya sendiri sebagai seorang developer untuk aplikasi Simraisa
itu aplikasi berbasis web. Untuk aplikasi EMR nanti mungkin pas Hari Kesehatan Nasional akan membagikan 10 akun gratis bagi tempat layanan yang mungkin sudah tergabung di Dopa, entah itu yang premium atau yang akun member yang afiliasi biasa. Jadi yang belum bergabung silakan ya, Anda bisa daftar atau join di websitenya dopa.co.id. Join gratis, banyak keuntungannya. Anda tergabung dengan komunitas di Dopa, Anda masih mendapatkan ebook gratis, mendapatkan e-course gratisan, ada yang beberapa ya. Kemudian masih ada info-info penting yang kadang kami share hanya untuk circle-circle tertentu, termasuk ini tadi ya. Nanti akan saya bagian 10 akun gratis untuk electronic medical record yang biasanya dijual berjuta-juta dengan maintenance ratusan ribu hingga jutaan. Ini saya bagikan gratis khusus untuk memperingati Hari Kesehatan Nasional, tapi hanya untuk 10 tempat layanan yang memang sudah siap untuk migrasi. Jangan hanya pengen migrasi tapi SDM-nya belum siap, karena SDM pun harus siap. Jangan sampai sudah selesai migrasi besoknya SDM banyak yang ngeluh, akhirnya pengennya cuma nulis di kertas, nggak mau ngetik sama sekali. Nah, itu leader juga memerankan peranan penting ketika harus sedikit nge-push agar bisa memigrasikan data. Begitu ya. Apalagi ya, contekannya sudah habis ya. Ambil saya sapa aja, ulur waktu ya. Ada Gilang 713, ada P. Muktiasmara, ada MU Healthcare. Apa MU Healthcare? Ini MU Healthcare ini tempat layanannya seperti apa ini? Mungkin bisa tulis di komentar barangkali, biar sekalian dipromokan di sini. Atau ada yang pengen buka cabang MU Healthcare? Ada Liverpool Healthcare enggak ya? Atau yang lainnya kok di sini MU Healthcare? Apakah ada kaitannya? Kok tapi warnanya hijau? Oke. Udah saya sapa semua kayaknya. Nah, karena ini hanya materi pengganti ya, mungkin tidak sampai full ya. Terus jangan lupa juga di tanggal 21 November yang belum join atau belum mendaftar untuk webinar via Zoom ya. Via Zoom tentang bagaimana memulai bisnis dari modal 0 rupiah sampai modal yang besar ya. Ini kerangkanya rupiah ya, tapi nanti akan saya bahas tentang definisi modal yang mungkin pernah saya bahas juga sebelumnya. Gimana sih kalau Anda misal waktunya sudah benar-benar habis untuk bisnis, tapi masih pengen buka usaha baru karena merasa gaji yang ada sekarang masih sangat terbatas, masih pengen buka usaha baru, gimana cara memulainya tapi waktunya terbatas. Ya, saya sendiri sebagai seorang buruh pun saya juga bekerja dari pagi sampai sore ya. Saya buruh nyambi. Jadi saya kerjanya serabutan ya istilahnya. Jadi civil servant ya, jadi dosen iya, jadi di swasta juga iya, wirausaha juga iya. Jadi saya di beberapa tempat itu ya. Meskipun fokus saya memang yang justru malah yang wirausahanya ya. Karena ya jiwanya kayak gitu dari dulu, jadi meskipun disangkut kemana-mana tetap jiwanya di sana. Meskipun waktu sudah banyak terkuras ya, mungkin ada yang juga seorang civil servant di rumah sakit besar mungkin akan tahu bagaimana terkurasnya waktu, entah itu yang sifatnya fungsional, benar-benar fungsional, atau yang ada tambahan-tambahan berkas dan segala macam. Mengurus berkas itu kadang menguras waktu juga. Nah, tapi di sela-sela waktu saya tetap masih mencoba bikin sesuatu yang baru, salah satunya Dopa ini, dan yang lain ya masih bisa mengurus timnya Sim Raisa, masih bisa memantau Raisa Vaksin Center
dan masih bisa menjalankan dari Dropomedia juga. Jadi tidak ada, kalau Anda memahami tentang kuadran modal, Anda akan tahu ketika Anda lemah di salah satu atau di beberapa kuadran, apa yang bisa Anda lakukan. Nah, itu nanti di seminarnya yang tentang bisnis modal 0 rupiah hingga modal besar. Nah, Anda harus tahu Anda berada di posisi mana. Masing-masing orang bisa jadi lain, jadi tidak bisa dipukul sama rata. Jadi Anda jangan sering amazed atau sering takjub ketika ada orang yang bisa mulai bisnis dari modal 0. Ya bisa saja ya, kalau dia memang selama ini hidupnya masih dibiayai orang tua dan dia banyak waktu luang, ya sangat memungkinkan, kenapa tidak. Atau mungkin Anda lihat orang yang sangat sibuk sekali tapi kok masih bisa bikin bisnis baru, caranya gimana ya. Nah, itu nanti kita bahas di webinar besok ya, tanggal 21 November. Yang belum mendaftar silakan hubungi WA, nanti ada dari tim Dropa akan menjelaskan tata cara pendaftarannya. Ya, ini sudah lumayan mengulur waktu sampai 8.44. Saya sudah kehabisan materi ya, karena ini materi dadaan. Siapa lagi? Ada Kukun, Cun ya. Ini kayak kemarin yang bintang tamunya di Diary.Dropa. Kemudian ada Krisnantia HP. Kemudian ada David Akbar M. Ya. Ada Kemal Pasha AG. Ada Bella Indah N. Nah, boleh loh kalau ini mau iklan bisnis tempat usahanya. Oh, saya usaha ini, atau mungkin kok di Dropa belum ada bisnis ini ya, padahal saya sudah buka. Nah, silakan. Tapi kalau enggak juga tetap IG Live must go on. Ya, mungkin sekian. Kalau tidak ada pertanyaan, jangan lupa tentang Electronic Medical Record paling lambat November 2023 harus sudah migrasi. Apapun bentuk tempat layanan Anda, mau hanya tempat praktek mandiri sekalipun, apalagi kalau berbentuk klinik ya. Jadi persiapan dari sekarang, carilah provider yang sesuai dengan Anda, yang punya respon time yang baik. Jangan sampai ketika ada keluhan di responnya cukup lama padahal antrian pasien sudah menunggu, misalnya seperti itu ya. Kemudian baca PMK nomor berapa tadi? Lupa. PMK 24 tahun 2022 ya, tentang rekam medis. Baca syarat Electronic Medical Record yang baik seperti apa ya. Oke, sekian. Nah, ini sebelum saya tak sapa dulu ke Indonesia ya. Ini sudah mau saya close. Terima kasih yang sudah join malam ini. Mohon maaf untuk IG live-nya terpaksa harus solo IG live karena bintang tamu ya, karena salah satu mentor Dropa yang harusnya join atau collab malam ini ada berhalangan mendadak, jadi tidak bisa tampil untuk malam ini, tapi akan kami reschedule ya. Jangan lupa nanti tiap hari Selasa ya, insya Allah akan saya isi, entah itu collab atau solo, tapi akhirnya sebenarnya mau collab terus nanti tiap hari Selasa, karena kalau sendiri paling juga udah pada bosan ya saya ngobrol sendiri. Sekian, terima kasih. Alhamdulillah saya tutup ya, saya tutup dengan salam sehat buat sahabat Dropa semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.